Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3471. Dengan raungan ini, lelaki tua itu membuat semua orang yang ingin berbicara memiliki akal sehat untuk menutup mulut mereka. Meskipun mereka tidak bisa menerima menyerahkan nasib mereka kepada Charlie, mereka juga tahu betul bahwa Tuan Tua masih memiliki jalan kembali sejauh ini. Karena itu, hal terpenting yang tidak dapat dilakukan pada saat seperti itu adalah secara terbuka berbalik melawan Tuan Lama. Kalau tidak, jika Tuan Tua benar-benar menerima permintaan pihak lain dan merusak bank, dia secara alami akan mencari orang-orang ini yang secara terbuka menentang dan menyelesaikan skor setelah jatuh. Bahkan Andrew yang lebih tua menyerah berjuang dan mengambil inisiatif untuk maju, menampar Morgan dengan keras dan mengutuk dengan marah. Kamu makhluk yang tidak berbudaya. Siapa yang menyuruhmu berbicara dengan kakekmu seperti itu? Mengapa kamu tidak bergegas dan meminta maaf kepada kakekmu? Morgan tahu bahwa dia telah gagal menghasut yang lain, jadi dia hanya bisa berkata dengan suara yang menggelegar, "Maaf kakek, saya salah." Zhongquan mengabaikannya, tetapi memandang Charlie dan bertanya dengan wajah muram, "Charlie, apakah kamu benar-benar tidak punya rencana khusus? Apakah Anda ingin menemukan cara untuk mendapatkan bantuan? Atau mungkin aku akan mencoba mencari cara untuk memindahkan hubungan?" Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu, ketika saatnya tiba, para prajurit akan memblokir, air akan menutupi." Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, "Setelah penundaan yang begitu lama, kita belum memulai proses upacara leluhur, mari kembali dan mendiskusikan bisnis." Saya kembali kali ini, terutama untuk upacara leluhur, tidak peduli apa, masalah ini tidak dapat terpengaruh. Anggota keluarga Wade sekarang semua ingin mati. Cara mereka memandang Charlie sama dengan memandang pasien gangguan jiwa yang serius. Saat ini, dia masih memikirkan upacara leluhur. Apa bedanya ini dan memikirkan apa yang harus diminum di malam hari ketika pistol ada di belakang kepala? Namun, ketika Zhongquan melihat bahwa Charlie sedang memikirkan ritual leluhur yang tidak dapat terpengaruh, hatinya langsung lega. Dia merasa bahwa Charlie tidak pernah menjadi orang dengan masalah otak. Jika dia masih sangat santai saat ini, maka dia pasti memiliki kartu terbawah yang tidak dia ungkapkan. Jadi, ketika dia melihat bahwa orang banyak tidak bereaksi, dia segera membuka mulutnya dan meraung. "Apakah kalian semua tidak mendengar apa yang saya katakan tadi? Sekarang adalah periode khusus, mulai sekarang, dalam keluarga Wade semua urusan, semua dengarkan Charlie. Semua harus mengikuti jejaknya." Mulut Charlie tersenyum tipis. Apa yang dia inginkan adalah agar keluarga Wade mematuhi perintahnya. Selain itu tidak pernah hanya beberapa periode khusus. Sebaliknya, mulai sekarang, keluarga Wade akan dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jadi, dia segera menatap Morgan dan Hawade dan berkata dengan suara dingin, "Kalian berdua, jaga tubuh kedua penjaga." Morgan berseru dengan wajah marah, "Mengapa saya harus pergi?" Charlie sedikit mengernyit, mengangkat tangannya, dan menampar wajah Morgan dengan keras, dengan dingin berkata, "Pergilah jika kamu tidak pergi." Morgan mengutuk dengan marah, "Kamu berani memukulku? Anda benar-benar lelah hidup. Saya adalah cucu tertua dari keluarga Wade. Apa kamu? Hari ini, Morgan telah menerima beberapa tamparan, tetapi itu semua dari kakek dan ayahnya, dan dia tidak berharap Charlie berani menamparnya juga, yang membuatnya marah jauh di lubuk hati. Bab 3472. Namun, pada saat ini, Zhongquan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya juga, mengutuk dengan marah, seorang Balimatart yang tidak cukup baik untuk mencapai apapun. Apa yang baru saja saya katakan, Anda menganggapnya sebagai bisikan? Jika kamu tidak ingin melakukannya, maka keluarlah dari keluarga Wade. Pada saat hidup dan mati untuk keluarga Wade, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang berani membuat kesalahan, bahkan jika mereka adalah putra saya sendiri. Baru saja, Morgan berpikir untuk berteori dengan Charlie, tetapi dia tidak berharap untuk menerima tamparan dari lelaki tua itu segera sesudahnya. Dan pada saat ini, air mata agresinya mengalir, tetapi dia tidak berani mengatakan satu lagi kata. Melihat ini, Hawade di samping, hatinya juga panik, jadi dia buru-buru mengambil sikap dan berkata, "Kakek, saya akan pergi sekarang." Andrew melihat bahwa Hawade telah mengambil sikap, dan putranya yang bodoh masih menangis karena agresi, jadi dia sama sekali tidak patah hati, tetapi menendangnya dengan penuh kebencian dan memarahi. "Menangis seperti apa, TCH? Mengapa tidak terburu-buru untuk kerja?" Morgan benar-benar pingsan dan hanya bisa menyeka air matanya sambil berlari mengejar Hawade ke gerbang. Charlie berkata, "Silakan pindah ke aula utama,
mari kita bicara bisnis. Keluarga Wade yang lain tidak bisa berbuat apa-apa saat ini, dan meskipun mereka sangat ketakutan, mereka hanya bisa mengikuti permintaan Charlie dan kembali ke aula utama villa untuk melanjutkan diskusi tentang ritual leluhur. Namun, semua orang terganggu. Hanya Charlie, menurut langkah keluarga Wade sebelumnya, selangkah demi selangkah dengan penanggung jawab untuk mengkonfirmasi dengan jelas, meminta mereka untuk memastikan untuk melakukan pekerjaan masing-masing sesuai dengan proses yang ditetapkan, jika tidak hukuman berat tidak akan dijatuhkan. Tepat ketika Charlie masih memimpin keluarga Wade secara paksa untuk menyelesaikan proses upacara pemujaan leluhur, pertemuan keluarga Wade barusan sudah menyebar di East Cliff. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang telah membawa ratusan peti mati ke pintu keluarga Wade dan telah membunuh penjaga keluarga Wade, seluruh keluarga East Cliff sangat terkejut. Semua orang ingin tahu apa asal-usul kelompok orang yang membunuh keluarga Wade ini, bahwa mereka bahkan tidak menempatkan keluarga teratas di negara ini di mata mereka. Dan saat ini, Harman juga kembali ke rumah lama keluarga Wan, dan melaporkan situasi di keluarga Wade sekarang, satu persatu, kepada Joseph. Joseph mencibir dan bertanya kepadanya, menurut pengamatanmu, apakah orang-orang keluarga Wade takut? Harman buru-buru berkata, tentu saja, mereka takut, sebagian besar keluarga Wade sangat takut sehingga wajah mereka membiru, hampir kencing di celana. Dia lebih lanjut berkata, namun, orang tua jahat keluarga Wade, dan seorang keturunan muda keluarga tidak tahu harus menyebutnya apa, tampaknya agak adil, terutama pemuda itu, meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda. Dia bilang jam 8 pagi Wadres menemui kita, tidak tahu kapan dia siap memakai salam berkabung berlutut, atau menyerahkan nyawanya, siap melawan kita dengan keras. Apapun. Joseph melambaikan tangannya, berkata dengan acuh tak acuh, selama peti mati disampaikan, kata-kata akan disampaikan, besok pagi jam 8, kita tepat waktu pergi ke Gunung Wadres. Jika keluarga Wade berlutut, rumbai Wade akan dibuang menjadi abu, dan kemudian orang tua saya akan dikuburkan secara besar-besaran, jika keluarga Wade tidak berlutut. Jika keluarga Wade tidak berlutut, maka kami akan mematahkan kaki mereka, membuat mereka berlutut, dan kemudian kami akan mengubur orang tua saya di pemakaman yang indah. Setelah mengatakan itu, Joseph mencibir dan berkata, Harman, sekarang seluruh East Cliff pasti bertanya-tanya siapa di balik semua yang terjadi di keluarga Wade hari ini. Harman mengangguk, ya, Panglima tertinggi. Saya sedang dalam perjalanan. Joseph memanggilnya dan berkata, kembalilah, ada satu hal lagi. Harman berkata dengan hormat, ya, Panglima tertinggi. Joseph dengan dingin berkata, katakan, siapapun yang berani membantu keluarga Wade, adalah musuhku yang mematikan. Biarkan semua keluarga besar di East Cliff, bahkan di seluruh negeri, menimbang diri mereka sendiri sebelum mereka memutuskan untuk membantu keluarga Wade. Siapapun yang tidak takut mati, berdirilah dan cobalah. Pada titik ini, Joseph tersenyum dingin dan berkata dengan main-main, saya ingin keluarga Wade terisolasi dan tidak berdaya. Harman segera berkata, saya tahu, Panglima tertinggi. Aku akan pergi melakukannya sekarang. Bab 3473. Beberapa menit kemudian, sesuatu di seluruh lingkaran keluarga teratas East Cliff tiba-tiba menyebar dan dapat digambarkan sebagai badai berita. Saat itu, orang yang tidak mampu tetapi masih bersikeras untuk mencoba menjadi kuat dengan canging dan akhirnya gagal dan memilih untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Arthur Wan sebenarnya memiliki seorang putra. Dan, anak laki-laki itu sebenarnya adalah komandan tertinggi Front Cataclysmic di luar negeri yang terkenal, Joseph. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Panglima tertinggi Front Bencana, Joseph, sebenarnya mengirim seseorang untuk menyerang keluarga Wade, dan setelah membunuh kepala penjaga keluarga Wade, dia mengirim lebih dari 100 peti mati ke keluarga. Yang paling menyeramkan bukan ini. Hal yang paling menyeramkan adalah, untuk membalas dendam orang tuanya, Joseph membuat serangkaian tuntutan yang sangat keras, bahkan tidak manusiawi pada keluarga Wade. Apalagi, hanya tersisa satu malam untuk keluarga Wade. Yang lebih kejam lagi adalah bahwa Cataclysmic Front telah mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk membantu keluarga Wade, atau mereka akan menjadi musuh bebuyutan mereka. Dengan kalimat ini, banyak keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Wade, segera meminta semua anggota mulai sekarang hingga besok, untuk mematikan ponsel, menutup pintu, tetapi juga harus berhenti melihat tamu. Mereka takut bahwa keluarga Wade saat ini berada di pintu untuk meminta bantuan. Bahkan jika mereka menerima panggilan telepon dari keluarga Wade, kemungkinan besar akan dibenci oleh Front Cataclysmic. Oleh karena itu, harus menghapus semua batasan dengan keluarga Wade, menghapus semua ikatan. Karena kekuatan Front Cataclysmic terlalu kuat, semua masyarakat kelas atas di East Cliff dengan tegas percaya bahwa keluarga Wade akan hancur kali ini,
bahkan jika itu adalah Great Golden Immortal, tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka. Semua orang percaya bahwa besok pagi pukul 8 adalah waktu kematian keluarga Wade. Bahkan jika keluarga akhirnya menerima tuntutan front bencana, mereka akan sepenuhnya ditarik dari panggung daftar keluarga teratas mulai sekarang. Siapa yang mengira bahwa pada awalnya keluarga Wade sedang mempersiapkan upacara leluhur dengan meriah, dengan demikian mengumumkan kepada bangsa bahwa keluarga Wade telah resmi kembali ke tahta keluarga nomor 1? Tapi dalam sekejap mata, upacara leluhur ini akan berubah menjadi bencana kehancuran. Philip dan Lenan, yang selama ini tinggal di rumah, baru saja menerima kabar tersebut. Awalnya, Philip masih menunggu Charlie kembali, sehingga mereka berdua bisa terus minum, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa keluarga Wade mengalami krisis besar seperti itu. Sarah mendapat berita lebih dulu, dia sangat gugup sehingga dia segera menunda latihan untuk konser dan bergegas pulang. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Wade? Philip berkata dengan ekspresi muram, aku mendengarnya. Sarah tidak bisa menahan air matanya dan tersedak. Ayah. Front bencana itu begitu kuat, Charlie tidak akan dalam bahaya, kan? Philip menggelengkan kepalanya. Hal ini, saya tidak bisa mengatakan, bahwa front cataclysmic saya memiliki beberapa pemahaman, kekuatannya sangat kuat. Dia tidak bisa menahan nafas, berkata dengan nada serius, Charlie kali ini, mungkin mengalami masalah besar. Lalu apa yang harus dilakukan Sarah menyeka air matanya saat dia berkata, kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Tentu saja tidak. Philip segera berkata, jangan khawatir, saya akan mengumpulkan semua orang yang saya bisa sekarang dan secara pribadi membawa mereka ke Gunung Wateres besok pagi. Bab 3474. Sarah segera berkata, aku juga pergi. Ekspresi Lenan agak meronta, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, Sarah, kamu tidak perlu pergi besok sebagai perempuan, aku akan pergi dengan ayahmu. Sarah buru-buru bertanya, kenapa, Bu? Aku juga ingin pergi. Lenan berkata, Sarah, Anda seorang gadis, Anda tidak dapat membantu banyak jika Anda pergi. Anda harus tetap di rumah dengan jujur, jika terjadi sesuatu pada saya dan ayah Anda setidaknya dapat melanjutkan garis keturunan kami, ibu dan ayah tidak dapat membiarkan Anda pergi mempertaruhkan apapun. Bukan saya. Sarah menangis, apakah kamu setuju atau tidak, aku harus tetap bersamamu, tetap bersama Charlie. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu besok, aku, Sarah, tidak akan pernah hidup sendiri. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menelepon Charlie. Jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku akan pergi ke Gunung Wateres sekarang dan menunggu. Philip buru-buru berkata, jangan panggil Charlie dulu. Dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan keluarga Wade sekarang. Kamu menangis memanggilnya sekarang tidak menambah kekacauan? Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tunggu sampai dia kembali malam ini. Kemudian dia berkata, kalian berdua menunggu di rumah, saya akan keluar untuk menemui beberapa orang dan melihat apakah saya dapat menemukan lebih banyak pembantu. Lenan berkata, saya akan menelepon keluarga ibu saya dan melihat apakah mereka dapat mengirim beberapa orang. Tidak dibutuhkan. Philip menggelengkan kepalanya, berkata dengan serius, kamu ingin pergi bersamaku ke Wateres, aku tidak bisa menolak, bagaimanapun juga, kamu dan aku sebagai pasangan telah sangat disukai oleh Brother Wade dan Charlie. Karena alasan, kami berdua harus berjuang sampai mati untuk membalas budi ini. Tapi besok ketika kita pergi, hidup dan mati tidak pasti, jika kita benar-benar mengalami kecelakaan, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada orang tuamu. Dan bagaimana kamu bisa melibatkan keluarga ibumu lagi? Dia berkata, dia tersenyum tipis, dengan lembut berkata, kamu dan Sarah tunggu aku di rumah. Lenan ragu-ragu sejenak, harus mengangguk, dan menginstruksikan, kamu harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Meskipun seluruh Ascliffe benar-benar terkejut dengan masalah keluarga Joseph dan Wade, tetapi berita itu pada akhirnya akan memakan waktu untuk berlalu, sehingga kota-kota di luar Ascliffe, untuk saat ini, belum menerima berita tersebut. Saat ini, jauh di Auros Hill, di kantor ketua grup lagu. Warnia yang sedang sibuk dengan urusan resmi tiba-tiba mendapat panggilan video dari Nanako. Setelah video call, Nanako yang juga mengenakan pakaian profesional dan duduk di kantor ketua itu grup bertanya sambil tersenyum, Saudari Warnia, apakah Anda sibuk akhir-akhir ini? Sibuk. Sangat sibuk. Warnia tertawa pahit dan berkata, sejak saya mengambil alih grup lagu, tidak ada waktu saya tidak sibuk. Mengatakan itu, dia bertanya, bagaimana denganmu? Apakah Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam beberapa hari terakhir?
Nanako meludahkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum. Sama seperti kamu, aku sibuk sekali. Warnia tertawa dan berkata, kamu sangat sibuk dan kamu masih menelepon saya di video. Apakah kamu merindukan adikmu? Ya. Nanako tertawa, aku sudah memikirkan saudari Warnia setiap hari selama beberapa hari terakhir sejak aku kembali. Mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, benar saudari Warnia, apakah kamu menghubungi Charlie dalam beberapa hari terakhir? Tidak. Warnia berkata, hari-hari ini benar-benar ada lebih banyak hal, jadi saya belum menghubungi Master Wade. Mengapa? Nanako berkata, kakak, hari ini tanggal 4 April. Besok adalah festival Kingming. Apakah Anda lupa apa yang kami spekulasikan sebelumnya? Apakah Anda memperhatikan apakah Charlie masih di Aurous Hill? Warnia tiba-tiba mendapat pencerahan dan menampar kepalanya. Berkata, oh, lihatlah ingatanku. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku benar-benar akan lupa. Awalnya Nanako bersama Warnia berspekulasi tentang identitas Charlie. Nanako cenderung Charlie adalah tuan muda dari keluarga Ascliffe Wade, tetapi menderita karena kurangnya bukti kuat untuk mendukung. Kebetulan dia tahu tentang upacara leluhur keluarga Wade, jadi dia merasa jika Charlie pergi ke Ascliffe selama periode ini, maka dia pasti tuan muda keluarga Wade. Jika dia tidak pergi, bisa jadi dia menebak ke arah yang salah. Warnia juga sangat penasaran dengan masalah ini. Tapi dia terlalu sibuk dengan hal-hal akhir-akhir ini, dan pikirannya kacau sehingga dia tidak ingat. Sekarang ketika dia mendengar Nanako mengingatkannya, dia sadar. Jadi dia buru-buru berkata, Nanako, saya tidak tahu di mana Tuan Wade sekarang. Mengapa salah satu dari kita tidak memanggilnya dan bertanya? Nanako tertawa, itulah yang saya maksud, tapi saya di Jepang, jadi jika saya menelepon dan bertanya di mana dia, sepertinya agak disengaja. Kalau ditanya kakak Warnia, itu lebih wajar, bisa dibilang ingin mengajaknya makan malam, atau alasan lain. Bagus. Warnia tersenyum, kalau begitu saya akan meneleponnya sebentar untuk bertanya. Dan ketika hasilnya sudah ada, saya pasti akan memberi Anda balasan pertama kali. Nanako tertawa, kamu yang paling mengenalku, saudari Warnia, maka aku akan menunggu kabarmu. Bab 3475. Warnia tidak mengetahui situasi mencurigakan yang terjadi di Ascliffe saat ini. Dia menutup telepon Nanako dan menelepon Charlie secara langsung. Pada saat ini, Charlie sedang memeriksa beberapa langkah terakhir dari ritual leluhur dengan keluarga Wade. Ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Warnia, dia untuk sementara meninggalkan aula utama dan pergi ke kamar kosong di sebelah, mengangkat telepon, dan bertanya sambil tersenyum, Warnia, apa yang kamu inginkan dariku? Warnia sedikit gugup dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Wade, kakek telah berbicara tentangmu selama beberapa hari terakhir, mengatakan bahwa dia merindukanmu. Jadi aku ingin bertanya apakah kamu punya waktu hari ini, dan jika nyaman, bisakah kamu datang ke rumah untuk makan santai? Setelah mendengar ini, Charlie tidak meragukannya, jadi dia berkata sambil tersenyum, maaf, Warnia, saya di Ascliffe, membaca Feng Shui untuk klien. Saya mungkin tidak dapat kembali dalam 2 hari ke depan, jadi mengapa Anda tidak memberitahu orang tua itu bahwa saya pasti akan mengunjunginya ketika saya kembali? Ketika Warnia mendengar Charlie mengatakan bahwa dia berada di Ascliffe, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa tebakan dia dan Nanako cocok. Perjalanan Charlie ke Ascliffe saat ini jelas tidak sesederhana membaca Feng Shui untuk klien, katanya. Lagi pula, keluarga Wade akan mengadakan upacara leluhur sekali dalam 12 tahun besok, dan jika Charlie benar-benar keturunan keluarga Wade, dia pasti akan hadir pada kesempatan yang begitu penting. Memikirkan hal ini, jauh di lubuk hati Warnia tiba-tiba melonjak dengan sedikit kehilangan. Karena, dia awalnya merasa ada kesenjangan besar antara dirinya dan Charlie. Satu-satunya hal yang bisa memberinya kepercayaan diri adalah statusnya sebagai putri keluarga Song, dan kepala keluarga Song saat ini. Namun, baru sekarang dia mengerti bahwa identitas asli Charlie jauh lebih kuat daripada identitasnya sebagai putri keluarga Song. Itu adalah keluarga Wade Ini adalah keluarga teratas yang telah diperingkatkan di antara yang teratas di negara ini. Sekarang keluarga Su secara bertahap jatuh ke dalam penurunan, keluarga Wade sudah menjadi keluarga nomor 1 di negara ini dalam pikiran semua orang. Dibandingkan dengan keluarga Wade, saya khawatir kekuatan keluarga Song bahkan tidak sepersepuluhnya. Dengan cara ini, dia juga menyadari di dalam hatinya bahwa jarak antara dirinya dan Charlie telah ditarik lebih besar, begitu besar sehingga jauh di dalam dirinya. Bahkan memikirkannya, tidak bisa menahan rasa malu pada dirinya sendiri. Charlie tidak tahu apa yang dipikirkan Warnia saat ini, dan dia tidak tahu bahwa dia sudah menebak identitasnya saat ini.
Warnia kemudian kembali sadar dan berkata dengan panik, "Ya, saya di sini. Maaf Tuan Wade, saya agak sibuk sekarang dan tenggelam dalam pikiran." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, katakan saja pada Tuan Tua dulu, aku akan mengunjunginya ketika aku kembali." Warnia sibuk berkata, "Baik Tuan Wade, maka saya tidak akan menunda Anda dalam bisnis Anda. Saya akan menghubungi Anda ketika Anda kembali." "Oke, aku kembali dan menghubungimu." Charlie menutup telepon, tidak merasa ada masalah. Dia kembali ke aula utama dan melanjutkan untuk mengkonfirmasi proses dengan keluarga Wade. Dan seluruh tubuh Warnia masih membeku di tempat saat ini, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat teleponnya dan hendak mengirim video kembali ke Nanako, ketika tiba-tiba sebuah pesan dikirim oleh seorang pengusaha bermarga Huang di salah satu grup WeChat pengusahanya. Pesan itu berbunyi, "Berita terbaru. Berita terbaru. Organisasi Tentara Bayaran Luar Negeri Cataclysmic Front berusaha membalas dendam pada keluarga Wade. Setelah besok, tidak akan ada lagi keluarga Wade."